Saudara-saudari umat Allah yang terkasih, selamat datang di Gereja Hati Kudus. Selamat datang dalam perayaan Ekaristi hari ini, hari Minggu Prapaskah kedua. Perayaan Ekaristi akan dipimpin oleh Pastor Florentinus Heru Ismadi SCY. Selama perayaan Ekaristi ini, umat tidak diperkenankan menggunakan atau mengaktifkan alat komunikasi. Saudara-saudari terkasih, perayaan Ekaristi segera dimulai. Marilah kita mempersiapkan hati dan budi dengan sikap hening, agar dapat merayakan Ekaristi dengan layak dan pantas. Mari kita nyanyikan lagu pembuka. Saudara-saudariku yang terkasih, dalam perayaan Ekaristi pada sore hari ini, kita berdoa secara khusus untuk Ibu Elizabeth Halimah Ten Sinhua dan Ibu Francisca Wahyuni Wijaya yang telah berpulang. Semoga Allah berkenan memberikan kebahagiaan dan keselamatan kekal kepada mereka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu dan saudara-saudariku, masa Prapaskah yang sedang kita jalani adalah waktu yang tepat untuk memohon kepada Tuhan agar kita bisa bangun dari kelesuan batin kita. Kadang-kadang kita merasa dalam situasi tertentu batin kita justru sedang lesu. Kita tidak mampu menguasai diri justru pada saat-saat atau peristiwa penting yang kita hadapi. Maka mari pada masa Prapaskah ini, kita sadari saat ini adalah saat untuk bangun, untuk bangkit dari kelesuan batin kita. Kita memohon kepada Tuhan rahmat-Nya. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya
pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau menghendaki agar kami mendengarkan putra-Mu yang terkasih. Semoga Engkau berkenan menggerakkan hati kami dengan sabda-Mu dan memurnikan mata batin kami agar dapat memandang kemuliaan-Mu dengan sukacita. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Amin. Bacaan dari kitab Kejadian. Di negeri Haran, Tuhan bersabda kepada Abram, "Tinggalkanlah negerimu, sanak saudaramu, dan rumah bapamu ini, dan pergilah ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar, dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan akan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan segala bangsa di muka bumi akan menerima berkat karena engkau." Maka berangkatlah Abram sesuai dengan sabda Tuhan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setiamu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap padamu. Firman Tuhan itu benar, segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang pada keadilan dan hukum,
bumi penuh dengan kasih setia-Nya. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Sungguh, mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takwa, kepada mereka yang berharap akan kasih setia-Nya. Ia hendak melepaskan jiwa mereka dari maut dan memelihara hidup mereka pada masa kelaparan. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Jiwa kita menanti-nantikan Tuhan, Dialah penolong dan perisai kita. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Kasih setia-Mu ya Tuhan, kiranya menyertai kami, seperti kami berharap kepadamu. Bacaan dari surat kedua Rasul Paulus kepada Timotius. Saudara terkasih, berkat kekuatan Allah, ikutlah menderita bagi Injil Yesus. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri. Semua ini telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Dan semua itu sekarang dinyatakan oleh kedatangan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Dengan Injil-Nya, Kristus telah mematahkan kuasa maut dan mendatangkan hidup yang tidak dapat binasa. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Dari dalam
dalam awan yang terang terdengarlah suara Bapa. Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan terang. Tuhan bersamamu dan inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membawa Petrus, Yakobus, dan Yohanes saudaranya. Ia naik ke sebuah gunung yang tinggi bersama-sama mereka. Di situ mereka sendirian saja. Lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Wajahnya bercahaya seperti matahari, dan pakaiannya menjadi putih berkilau seperti cahaya. Lalu tampaklah kepada mereka Musa dan Elia sedang berbicara dengan Yesus. Kata Petrus kepada Yesus, "Tuhan, alangkah baiknya kita berada di tempat ini. Jika Engkau mau, biarlah aku dirikan di sini 3 kemah. 1 untuk Engkau, 1 untuk Musa, dan 1 untuk Elia." Sementara Petrus berkata begitu, tiba-tiba turunlah awan yang terang menaungi mereka. Dan dari dalam awan itu terdengar suara berkata, "Inilah putraku yang terkasih, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Mendengar itu, tersungkurlah murid-murid Yesus dan mereka sangat ketakutan. Lalu Yesus berkata kepada mereka dan menyentuh mereka sambil berkata, "Berdirilah, jangan takut." Ketika mengangkat kepala, mereka tidak melihat seorang pun kecuali Yesus seorang diri. Pada waktu mereka turun dari gunung itu, Yesus berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu ceritakan penglihatan itu kepada siapapun sebelum Putra Manusia dibangkitkan dari antara orang mati." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus. Kalau di antara kita ditemukan seorang guru, seorang pendidik yang sangat baik, orang biasanya lalu menjuluki guru ini sebagai Ki Hajar Dewantoro yang baru. Mengapa? Karena semangat dari Ki Hajar Dewantoro, pendidik besar dalam sejarah bangsa kita, hadir dalam diri guru itu. Maka guru itu lalu disebut Ki Hajar Dewantoro baru. Juga kalau misalnya ada seorang wanita Indonesia berprestasi, kepribadiannya baik pada saat ini, orang akan menyebutnya, wah, ini adalah Kartini baru. Mengapa? Karena semangat yang ada pada diri R.A. Kartini, seorang pejuang emansipasi di negara kita, hadir dalam diri wanita itu. Maka dia disebut sebagai Kartini baru. Nah, saudara-saudariku, dalam kerangka berpikir seperti itu, peristiwa transfigurasi, Yesus yang berubah rupa menampakkan kemuliaan pada hari ini, menghadirkan 2 tokoh lain, yaitu Musa dan Elia. Ada keutamaan dalam diri 2 orang ini, Musa dan Elia, yang kemudian semangat keutamaan itu hadir dalam diri Yesus. Maka ada orang-orang yang sempat menyebut Yesus adalah Elia yang lahir kembali. Atau bahkan juga ada yang mengatakan Yesus adalah Musa baru.
Musa, seperti kita tahu, adalah tokoh pembebas umat Israel dari perbudakan di Mesir. Dan Yesus juga membebaskan kita, manusia, dari perbudakan dosa. Sementara Elia adalah nabi yang melalui karyanya, dia menampakkan kuasa Allah. Dalam doanya, kuasa Allah itu nampak dalam bentuk api, lalu membakar persembahan yang sudah disiapkan. Nah, Yesus juga seperti Elia. Ia membaptis orang-orang dengan api dan Roh Kudus yang merupakan lambang dari kuasa Allah. Lalu kenapa? Lalu apa? Sesudah kita tahu bahwa Yesus menghadirkan semangat dua orang ini. Dalam peristiwa transfigurasi ini, Yesus menampakkan kuasanya sebagai yang membebaskan kita sebagai Musa baru dan menghadirkan kuasa Allah dalam hidup manusia. Maka tadi dalam bacaan Injil kita diajak, dengarkanlah Dia. Hanya Dia yang patut kita dengarkan. Karena Dia yang membebaskan kita dan Dialah yang menghadirkan kuasa Allah bagi kita. Dengarkanlah Dia. Saudara-saudariku, mungkin lalu ada yang bertanya begini. Mengapa ya peristiwa mulia Yesus yang menampakkan kemuliaan direnungkan pada minggu kedua masa Prapaskah? Padahal di masa Prapaskah ini kita sedang merenungkan sengsara Tuhan. Kenapa yang mulia dihadirkan pada saat kita merenungkan tentang kesengsaraan? Seperti ada sesuatu yang tidak sesuai, kontradiksi. Saudara-saudariku, ini bisa dipahami begini. Kalau ada sebuah kompetisi olahraga, pada saat mulai kompetisi, piala kejuaraan itu sudah dipajang di situ. Padahal belum ada juaranya, belum berakhir perjuangannya, tapi piala sudah dipajang. Semua pemain berjuang dengan seluruh kemampuan, dengan seluruh tenaganya. Mereka punya semangat karena apa? Karena tahu nanti di akhir akan ada piala itu. Sehingga piala itu dihadirkan pada awal dan pada saat orang-orang masih berjuang. Maka saudara-saudariku, selama kita dalam masa Prapaskah ini sedang merenungkan sengsara Tuhan, dihadirkan peristiwa mulia agar kita tahu akhir dari perjalanan kita nanti adalah kemuliaan itu. Seperti piala yang akan kita raih di akhir perjuangan kita. Situasi berat yang kita alami menjadi berarti, perjuangan yang kita lakukan menjadi bermakna karena harapan akan akhir yang mulia itu. Itulah mengapa peristiwa mulia dihadirkan pada saat kita masih merenungkan kesengsaraan Tuhan. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Saudara-saudariku, kalau kita malam hari, bintang-bintang itu akan semakin jelas kelihatan justru ketika malam menjadi sangat gelap. Pada saat kegelapan menguasai, bintang-bintang justru terlihat dan nampak indah. Kegelapan hidup kita, persoalan, perjuangan, kerja keras, kadang menciptakan ketakutan, kekhawatiran. Tetapi seperti bintang-bintang tadi, dalam situasi yang nampak gelap itu, justru kita melihat dengan lebih jelas kehadiran Tuhan dan indahnya kasih Tuhan. Maka peristiwa transfigurasi yang kita renungkan hari ini menjadi bagi kita seperti bintang di dalam perjalanan hidup kita. Kita berjuang, tetapi kita tahu bahwa di akhir nanti kita akan mendapatkan kemuliaan. Saudara-saudari, berkat Tuhan bagi kita semua. Amin. Sekarang mari kita bangkit berdiri, kita memperbaharui iman kepercayaan kita.
Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat, dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang, mengadili orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudariku, dari dalam awan terdengar suara yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanyalah aku berkenan, dengarkanlah dia." Marilah kita berdoa kepada Bapa yang telah memberikan putranya yang terkasih demi keselamatan kita. Bagi gereja Allah, ya Bapa, limpahkanlah berkat kepada umat-Mu, agar semakin mampu mendengarkan sabda Putra-Mu, Tuhan kami Yesus Kristus. Semoga karena Kristus, kami pun dapat membantu, membahagiakan, serta mendamaikan segala bangsa di dunia. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi masyarakat kita, ya Bapa, terangilah masyarakat kami dengan sinar kemuliaan-Mu yang terpancar dari cinta kasih Kristus. Karena cinta kasih Kristus itu pulalah masyarakat kami dapat mengusahakan segala sesuatu demi kemuliaan nama-Mu dan keselamatan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi mereka yang menderita karena Injil, ya Bapa, dampingilah umat-Mu yang menderita karena gigih dalam mewartakan Injil. Tuntunlah mereka agar tetap mantap dan setia dalam iman, pengharapan dan kasih akan pembebasan yang sejati di dalam Kristus, Sang kebenaran sejati. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Bagi kita orang-orang berdosa, ya Bapa, bimbinglah kami agar selalu dapat menempuh jalan-Mu yang benar. Bukalah hati kami untuk selalu mampu mendengarkan sabda kebenaran-Mu yang menyelamatkan kami. Marilah kita mohon. Tuhan, dengarkanlah umat-Mu. Allah Bapa kami, berkenanlah Engkau mendengarkan doa-doa kami, dan berikanlah selalu kekuatan belas kasih-Mu kepada mereka yang mengandalkan kebaikan hati-Mu, dalam nama Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Della tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro della loro. Lo presentiamo perché diventi per noi cibo di vita eterna.
sei tu, Signore Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto delle vite, del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi, bevande di salvezza. Benedetto dai secoli, Signore. Saudara-saudariku, sekarang mari kita berdoa bersama supaya persembahan kita ini berkenan pada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Ya Allah, kami mohon, semoga persembahan ini membersihkan hati kami dari cacat celah dan menguduskan jiwa raga umat-Mu untuk merayakan pesta kebangkitan putra-Mu dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Amin. Tuhan bersamamu dan marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Sudah kami arahkan, marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal. Karena Engkau telah menetapkan bagi anak-anak-Mu masa khusus yang menyelamatkan, untuk memulihkan kemurnian hati, supaya dengan hati yang bebas dari dorongan yang tidak teratur, kami lebih menyatu pada hal-hal yang bersifat kekal. Sebab itu, bersama semua malaikat dan para kudus, kami memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya, seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu."
Demikian pula sesudah perjamuan, dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya, seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamat dalam hari, melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Bapak Suci Fransiskus, dan Uskup kami Yohanes, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit. Terutama kami mendoakan Ibu Fransiska Wahyuni Wijaya dan Ibu Elizabeth Halimah Ten Sinhua. Kami juga berdoa untuk semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon, kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi. Bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul, dan semua orang kudus yang sepanjang masa hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus, Puteramu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagimu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa.
Tuhan, kami mohon, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Dan bersama rohmu. Il corpo e il sangue di Cristo, uniti in questo calice, siano per noi cibo di vita eterna. La comunione al tuo corpo, al tuo sangue, Signore Gesù Cristo, non diventi per me giudizio di condanna, ma per tua misericordia sia rimedio di difesa dell'anima e del corpo. Saudara-saudariku, lihatlah anak domba Allah. Lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Aku
Marilah kita berdoa. Ya Allah, Engkau telah kami telah menyambut misteri yang mulia ini, maka kami bersyukur kepadamu, sebab meskipun masih berada di dunia, kami telah Engkau ikut sertakan di dalam kebahagiaan surgawi, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Amin. Pengumuman Gereja 5 Maret 2023. 1. Gereja Katedral Santa Maria Palembang akan ditahbiskan pada 25 Maret 2023. Mohon doa dan partisipasi seluruh umat Keuskupan Agung Palembang. Setiap paroki, kuasi paroki, unit pastoral, pos pelayanan diharapkan memberi dukungan dan ungkapan syukur dengan membagikan amplop kepada umat. Pembagian dan pengumpulan amplop dilaksanakan pada 4 dan 5 Maret 2023. 2. Seksi donor darah Paroki Hati Kudus. Seksi donor darah Paroki Hati Kudus mengucapkan terima kasih atas dukungan dan partisipasi semua pihak, termasuk donatur dan pendonor. Kami mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Jika kedepannya ada yang membutuhkan darah, silahkan menghubungi Ketua Lingkungan atau langsung ke seksi donor darah. 3. Kolekte minggu lalu. Kolekte sejumlah Rp21.744.888. Dana operasional sejumlah Rp11.916.000. Demikianlah pengumuman minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Bapak, Ibu, saudara-saudariku, terima kasih kita telah berdoa bersama pada sore hari ini. Terima kasih secara khusus kepada Bapak, Ibu, saudara-saudari yang melayani misa dalam liturgi yang sangat baik ini. Terima kasih atas persembahan diri dan waktu Bapak, Ibu, saudara-saudari semua. Sekarang mari kita mengakhiri perayaan kita dengan mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, misa sudah selesai. Marilah kita pulang mewartakan Injil Tuhan. Syukur kepada Allah.